Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para sahabat, berjumpa kembali di MWCNU Ranca Channel dalam kajian keagamaan yang pada kesempatan kali ini kita akan membedah tentang haji dan runtuhnya tesis Karl Marx atau tesis Marxis. Sebelumnya kami berdoa dan sampaikan salam kepada sahabat-sahabat semua. Semoga dimanapun sahabat-sahabat berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan sejahtera, dan dilancarkan semua urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Berbeda dengan ibadah haji sebelumnya, ibadah haji tahun 2022 ini dirayakan dengan penuh sukacita. Hal ini karena umat Islam dari seluruh belahan dunia, termasuk dari Indonesia, bisa kembali melaksanakan ibadah tahunan ke Mekah sebagai rukun Islam yang kelima setelah hampir 2 tahun sebelumnya tak dimungkinkan akibat pandemi COVID-19. Namun ada banyak sisi persamaan dengan tahun-tahun sebelumnya, seperti fenomena banyaknya jemaah haji yang sesungguhnya tidak kaya, bahkan termasuk du'afa. Di antaranya ada 2 pasangan suami istri yang hanya berjualan mainan di pinggir jalan yang bisa berhaji. Bahkan ada 1 orang yang di tahun 2018 dan 1 orang lagi yang di tahun 2019 yang bekerja sebagai pemulung. Setelah menabung sekitar 25 tahun, mereka bisa berangkat berhaji. Hadirin yang berbahagia, sahabat MWCNU Ranca Channel, haji bagi kalangan yang secara ekonomi tidak kaya di atas, agaknya ini meruntuhkan tesis kaum Marxis atau kaum komunis. Tesis itu menyebut bahwa agama adalah keluh kesah masyarakat miskin yang tertindas agama. Agama menurut mereka adalah candu yang hanya memberi penenang sementara, penenang semu, tidak mampu menghilangkan kondisi-kondisi yang menimbulkan penderitaan dan kemiskinan. Ungkapan Marx yang sarkastik ini berawal dari pandangan bahwa faktor ekonomi merupakan basis utama yang paling menentukan kehidupan manusia. Agama sebagaimana faktor lainnya seperti politik ditentukan oleh faktor ekonomi. Baginya ada 4 fungsi agama yang membuatnya sebagai candu. Ini menurut Karl Marx. Yang pertama, melalui elitnya. Agama telah menjadi alat justifikasi transendental bagi terpeliharanya hak-hak istimewa yang membuat sistem ekonomi kapitalistik non-eksploitatif tidak mendapat protes. Yang kedua, penekanannya pada dunia transenden atau dunia non material dan harapan akan hidup setelah mati, membantu mengalihkan perhatian kaum miskin dari kesulitan material selama hidup di dunia
ke kehidupan akhirat. Yang ketiga, kemiskinan diubah oleh agama menjadi kebajikan, sementara kekayaan harta material dipandang sebagai kemiskinan rohani. Kemiskinan dipandang mempunyai nilai rohani yang positif jika ditanggung dengan sabar, bahkan memperbesar kesempatan untuk masuk surga. Yang keempat, kemiskinan dan penderitaan hidup dianggap sebagai takdir Tuhan yang harus diterima dengan pasrah. Ini pandangan karma. Tetapi haji berbeda dengan tesis Marx di atas yang reduksionis, mereduksi keanekaan ungkapan sosial pada bidang ekonomi saja. Dari sudut pandang haji, dalam analisis Marxis, kebutuhan transendental manusia sebagai makhluk theomorfis atau homo religius menjadi hilang. Haji dalam hal ini sebanding dengan apa yang diungkapkan oleh seorang ahli filsafat dari Prancis yang bernama Henry Louis Bergson. Ia mengatakan bahwa agama tak dapat menghilang dari kehidupan manusia. Bisa jadi dahulu atau masa kini kita menemukan masyarakat yang tidak mengenal ilmu pengetahuan, tidak mengenal seni atau filsafat. Tetapi tidak ada masyarakat yang tanpa agama. Wajar haji menjadi dambaan setiap kaum muslimin, bahkan kaya miskin sekalipun. Bahkan jika tidak dibatasi oleh banyak hal, mereka yang sudah haji pun ingin naik haji berkali-kali. Satu hal yang tidak terbaca oleh Marx yaitu faktor kekuasaan sebagai fenomena yang tidak hilang dalam haji diakui. Kini istitoah atau mampu berhaji pengertiannya menjadi luas, termasuk di dalamnya ada kuota haji dan penentuan penyelenggaraan haji oleh pemerintah Saudi, seperti tampak dari tiadanya haji selama 2 tahun yang lalu. Paspor dan visa juga memperlihatkan eksistensi kekuasaan dua pemerintah, asal negara para haji dan pemerintah Saudi Arabia itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran negara yang berkuasa dalam haji sangat dirasakan. Dari haji tampak juga ajaran Islam mengenai ekonomi. Islam berbeda dengan teori Marxis yang memandang penekanan agama pada dunia ruhani saja. Keakhiratan alihkan perhatian kaum miskin dari kesulitan material duniawi ke keakhiratan. Islam sebagaimana tampak dalam haji adalah agama ruhani, agama akhirat, sekaligus agama jasmani, agama dunia. Bukan seorang muslim yang baik jika tidak bersikap moderat dan seimbang dalam memenuhi sisi jasmania maupun rohania, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi bahwa tidak dipandang seorang muslim itu sempurna apabila ia mendahulukan kepentingan akhirat kemudian meninggalkan dunia, atau mendahulukan kepentingan dunia kemudian meninggalkan kepentingan akhirat. Karena sesungguhnya badanmu, kata beliau Nabi kita, badanmu juga mempunyai hak. Karenanya hadirin, seseorang tidak boleh haji kecuali mempunyai biaya transportasi untuk pergi, pulang, dan bekal material selama berada di Mekah dan Madinah. Bahkan ibadah haji adalah ibadah yang banyak bertumpu terhadap badan, yang nutrisinya mesti diperhatikan.
Haji juga tampak berbeda dengan Marx yang memandang bahwa kemiskinan dipandang agama sebagai suatu kebajikan, sebagai agama untuk semua. Islam memandang juga bahwa kemiskinan mempunyai nilai rohani yang positif jika ditanggung dengan sabar. Dalam Islam, hidup adalah ujian. Siapa dari manusia yang amalnya paling baik bagi orang kaya maupun orang miskin. Walanabluwannakum ayyukum ahsanu amala, yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah memberikan ujian baik dalam posisi kaya ataupun miskin, semuanya memiliki tujuan, yaitu untuk melihat siapa di antara manusia yang amalnya paling baik. Namun sebagaimana haji, Islam memandang bahwa manusia idealnya hidup kaya. Jika tidak, maka rukun Islam yang ketiga dan rukun Islam yang kelima, rukun Islam yang ketiga yaitu zakat, rukun Islam yang kelima yaitu haji, tidak bisa dilaksanakan. Bahkan secara harfiah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda, mati meninggalkan keluarga dalam keadaan kaya lebih baik ketimbang mati meninggalkan keluarga dalam keadaan miskin. Maka wasiat harta untuk disedekahkan maksimal hanya sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Maka haji juga tidak boleh dilakukan jika tidak ada uang nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan, yang ada di tanah air. Karenanya berbeda dengan Marx yang memandang kemiskinan dalam agama sebagai takdir Tuhan yang harus diterima dengan pasrah. Melalui ibadah haji, Islam ingin menegaskan bahwa kemiskinan harus dilawan. Takdir dalam Islam adalah suatu kenyataan setelah berusaha secara maksimal. Karenanya uang minimal sepertiganya bahkan bisa lebih harus diinvestasikan untuk hal-hal yang lebih penting, seperti untuk ibadah haji, seperti yang dilakukan oleh mereka yang tidak kaya pada mukadimah tadi. Menjadi seorang yang kaya dalam haji, menjadi seorang yang kaya dalam Islam, itu mesti diupayakan. Sedangkan kemiskinan harus dilawan dengan cara yang dimungkinkan dan dihalalkan. Misalnya selain hidup hemat, juga diantaranya dengan melakukan usaha seperti jual beli, bercocok tanam, bekerja sebagai pegawai dan lain sebagainya. Terakhir, haji juga tampak berbeda dengan Marx yang memandang bahwa agama telah menjadi alat justifikasi transendental bagi berlangsungnya ketidakadilan ekonomi. Haji justru membebaskan manusia dari belenggu selain Allah, baik harta, tidak mau berbagi demi keadilan ekonomi, maupun tahta, termasuk di dalamnya motif pengakuan sosial dan sikap tidak demokratis, dan juga cinta terhadap yang membelenggu. Hal ini tampak dari niat ihram haji karena Allah, bukan karena yang lainnya. Dan bacaan talbiyah yang dibaca oleh setiap para jemaah haji juga bisa dilihat dari ritual melempar 3 kali jumroh agar kaum muslimin terbebas dari setan dan juga nafsu untuk berbuat zalim. Tampak pula dari dam karena melanggar larangan haji, yaitu menyembelih hewan berupa kambing, onta, atau puasa 3 hari, atau bersedekah 3 sok kepada 6 orang miskin. Bahkan ditunaikannya zakat saat para haji sudah pulang
sebagai tanda mereka mendapatkan haji mabrur, yang dalam zakat bukan hanya sumbangan untuk pembebasan manusia secara konsumtif, tetapi juga produktif. Hadirin para sahabat MBCNU Raja Channel, tampaknya teori Karl Marx ini menemui kegagalan, dan Islam telah mementahkan teori ataupun tesis Marx ini lewat pelaksanaan ibadah haji. Semoga para jemaah haji dari Indonesia yang telah menunaikan segala rukun dan wajib hajinya bisa kembali pulang kembali ke tanah air seluruhnya dalam keadaan semangat, dalam keadaan selamat, dan menyandang status ataupun titel haji mabrur dan haji makbul. Demikian yang bisa kami sampaikan, bahasan singkat, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kritik dan saran sangat kami nantikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.